Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, masih seputar di dalam bulan Sya'ban. Kali ini saya pribadi akan menyampaikan tentang amaliyah atau perbuatan amal ibadah apa yang kita laksanakan di bulan Sya'ban ini tentunya. Dan sebelum kami jelaskan lebih panjang lagi, mohon terlebih dahulu alangkah baiknya untuk mensubscribe channel kami, like dan di-share, dibagikan kepada teman-teman kita, saudara kita sebagai bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka pahalanya akan sama dengan yang mengerjakannya. Syukran. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tradisi-tradisi yang dilaksanakan di amali Nahdlatul Ulama tentunya, ada satu hadis yang begitu fenomenal di kalangan kita, yakni yang berbunyi khamsu layalin la turadduhunna ad-da'watu. Ada 5 malam yang mana doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La turaddu, tidak akan ditolak. Ada 5 malam yang mana doa la turadduhunna, tidak akan ditolak. Kita berdoa kepada Allah, artinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, awalu min rajabah, awalu lailatin min rajabah. Jadi tanggal 1 bulan Rajab. Alhamdulillah kita sudah melewatinya dengan melaksanakan ibadah berpuasa tentunya, dengan fadilah-fadilah yang pernah saya jelaskan pada edisi yang terdahulu. Kemudian yang kedua adalah Lailatul Nisfi Sya'ban, adalah malam Nisfu Sya'ban. Ini termasuk suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang diajarkan oleh baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yakni awal Jum'ah. Maksud saya Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Terus Lailatul Aidaini, atau Id yang kedua, baik fitri maupun nahar atau adha. Intinya di bulan Sya'ban ini doa-doa kita insya Allah akan diterima, akan dibukakan pintu-pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita laksanakan amaliyah kita, yakni di dalam nisfu Sya'ban yang insya Allah akan terlaksana atau bertepatan pada hari Ahad yang akan datang. Jadi 15 Sya'ban insya Allah hari Ahad yang akan datang ini, pertama kita laksanakan. Jadi yang pertama kita laksanakan sholat tasbih. Tasbih ini adalah sholat yang begitu dahsyatnya, yang begitu pentingnya, adalah sholat sunnah namun sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam redaksi hadis yang lain, Rasulullah memerintahkan menggunakan kata fa'illam yastati. Jadi jika kau kulla yaumin, jika tidak bisa melaksanakan tiap hari, maka 1 minggu 1 kali, 1 pekan 1 kali. Jika tidak bisa 1 pekan, maka fi kulli syahrin, 1 bulan 1 kali. Fa'illam yastati fi kulli sanah, dalam 1 tahun 1 kali. Jika tidak bisa sama sekali, fi kulli umrika, dalam setiap umurmu, marrotan, 1 kali. Intinya adalah sholat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni sholat tasbih. Tapi ini bebas dikerjakan kapan saja. Namun karena sudah kebiasaan dari kalangan warga Nahdliyin tentunya dianjurkan ini ada di nisfu Sya'ban ini. Karena dalam setiap rakaatnya itu ada insya Allah 75
75 tasbih yang kita baca. Jadi jika dilaksanakan dengan 2 salam, maka totalnya 2 salam 300 tasbih, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian para ulama ada yang mengerjakan 1 salam, yakni salli sunnat tasbih arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Itu amal yang pertama yang kita kerjakan. Terkait pembahasan tasbih, nanti insya Allah akan kami buka cermin yang baru atau pembahasan yang baru agar lebih mengena kepada diri kita atau kepada para pendengar semuanya. Kemudian ada amaliyah yang kedua yang kita laksanakan di dalam nisfu Sya'ban, yakni pembacaan Yasin. Pembacaan Yasin ini para ulama mengambil dasar dari kitab Mujarabat Ad-Dairabi. Di situ kita 3 kali membaca Yasin. Jadi Yasin yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan umur yang panjang, yang taat kepada Allah. Ini yang pertama. Yasin yang kedua kita membaca Yasin dengan niatan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita jadikan orangnya husnul khotimah. Yang ketiga, kita membaca Yasin dengan niatan apa? Memohon kepada Allah agar kita di tahun ini tentunya diberi rezeki yang banyak, yang melimpah dan berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amaliyah yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama di dalam menghadapi nisfu Sya'ban di tahun ini. Namun kaitannya dengan sholat nisfu Sya'ban ini ulama berbeda pendapat. Ulama sufiyin yang dipelopori oleh Imam Ghazali tentunya menyatakan bahwa sholat ini di dalam kitab Ihya insyaallah juz yang pertama itu mengatakan bahwasanya sholat nisfu Sya'ban itu dianjurkan. Namun dalam redaksi kitab yang lain Imam Nawawi beserta para pengikut-pengikut beliau itu menyatakan bahwa adalah bid'ah sayyi'ah, jadi amalan yang tidak berdasar. Allahu a'lam, itu adalah merupakan pendekar-pendekar ilmu fikih atau pendekar-pendekar ilmu tasawuf yang semuanya memang mempunyai dasar dan landasan yang telah dimiliki oleh para beliau ulama-ulama kita. Ala kulli halin kita laksanakan seperti apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita tentunya. Jadi sholat tasbih, sholat tasbih lalu kita membaca Yasin 3 kali. Syukur wa dumtum, mudah-mudahan bulan Sya'ban tahun ini adalah bulan yang indah buat kita. Semua doa kita diijabah oleh Allah, hajat kita diijabah oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, rezeki yang sempit dibukakan oleh Allah, masalah-masalah yang rumit dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur wa dumtum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.